Ya jelas-jelas bumi itu bulat, tata surya loh. Iya, sesuai Al-Quran. Dulu nilai Ayo tata bang, surya berapa Bang Riko? Bang Riko dulu Buka tata surya datanya Bang berapa? Niko. Buka datanya di mana Apa saya nggak tunjuk pernah ini. baca kah bumi itu datar di Al-Quran? iya di mana? Saya baru dengar. Ini dia mengarahnya ke terhampar Gurunda. Ada Sabar, sabar, kata-kata sabar. terhampar. Iya, Bukan, komen saya bukan nggak bisa jawab ya. Saya bisa jawab. iya, Jelas. enggak. Maksudnya gini loh bang. Abang kan menuduh tuh. Maka saya minta di mana dikatakan di Al-Quran bumi datar. Bisa. Saya hanya mencoba ngetes kalian apa jawabannya, apa reaksinya, benar atau tidak, itu aja. Kalau tidak, tidak. Saya iya, tidak iya. bisa mengatakan benar kalau saya tidak tahu di mana ayatnya yang mengatakan bumi itu datar. Kalau Anda iakan tadi, kalau Anda iakan tadi, berarti Oh, Anda kami kurang- bukan umat Paulus yang cuma manggut-manggut dengan doktrin, Bang. Jelasin surah apa, ayat berapa. Ayolah, Bang. Ayo, Saya ayo. nggak Kita mau kita belajar, kita mengatakan belajar. itu Surah berapa? Saya nggak mau. Oh, berarti nggak ada di dalam Al-Quran mengatakan bumi itu datar. Nggak ada berarti. Abang saya follow. Oh, abang saya follow. Iya, abang. Abang, kalau Anda itu ingin aku takut menyakiti. sakit menyakiti. Ya jelas. Itu nanti tersakiti bang. Kalau saya sebutkan, nanti Justru Anda menjadi tukang fitnah kalau Anda tidak tunjukkan. bukan fitnah. Abang sendiri pun pasti. Kalau Anda mengatakan bukan fitnah, lalu mana? Tunjukkan. Abang seorang Kristen masa nggak Mandi. Nah, kan lucu kan? Anda menuduh tanpa memberikan bukti. Itu apa namanya? Meledak. Kalau saya menuduh Bible itu datanya mengatakan bumi itu bulat, saya buktikan. Mazmur 19, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Daniel 4, nomor 10, nomor 11. Lukas 4, nomor 5, Matius 4, nomor 8. Gitu loh, Bang. Yesaya 40, nomor 22. Saya bisa. Saya tidak fitnah. Nah, gitu itu apa loh. tertulis di situ apa bang? Biar saya jelaskan. Yang mana yang ingin saya ajarin? Matius, Lukas, Daniel, Mazmur, atau yang mana? Mengajari saya karena saya Loh, karena abang nggak sadar kalau kitab abang mengatakan bumi itu datar. di mana tertulis? Abang nggak baca. Oke, Daniel 4. Parah nih, Ya. parah nih. Daniel 4 ya. Kita pilih Daniel 4 ya. Iya. Daniel 4. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi, ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat. Tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Ayo, nalar ndak abang di sini? Nalar ndak? Jadi abang memahami dengan apa isi Alkitab tersebut? Abang paham? Loh, ini kan buktinya ada satu pohon tumbuh di tengah-tengah Abang bumi. nanya, kalau Alkitab itu abang, ya. mulai joget. Mari joget dandut, mari joget. Ini sudah terbukti bahwa kitab ini nih, dengarkan saya bang. Ada satu pohon tumbuh di Jakarta. Dengar dulu. Ada satu pohon yang tidak. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Saya paham Bible, Anda tidak paham. Di dalam Daniel 4 nomor 10 nomor 11 dikatakan ada sebatang pohon yang tumbuh sampai ke langit dan semua penduduk bumi melihat pohon itu. Ayo. Termasuk Anda sendiri ada abang lihat itu. Loh,
Dia tanya kitab Anda, ini kitab Anda yang mengatakan Daniel 4 nomor 10 nomor 4 nomor itu hanya terkhusus kepada orang Kristen, bukan untukmu. Bapak, Bapak ini lucu. Ini kita sedang membahas tentang bentuk bumi, Bang. Bentuk bumi. Ada satu pohon di tengah-tengah Jakarta tumbuh. Dengarkan. Ada satu pohon. Dengarkan, Bang. Ada lari ke doktrin kan, kelabakan, lari ke doktrin, alias imani aja. Ini mau lawan saya berdialog. Ada pohon tumbuh di Jakarta, Bang, sampai ke langit. Seluruh penduduk bumi melihat pohon itu. Di mana ceritanya tuh? Berarti bumi ini datar. Sementara bumi ketika di bagian lainnya siang, bagian lainnya malam. Ayo. Bagaimana tuh? Datar kan? Ya, duar meledak. Ayo, itu bukti. Meledak. Baru satu data loh, Bang. Ingat ya, camkan nama saya Zulkifli Emabas, Bang Suma. Ah, gitu, bagus. Lebih baik Anda kabur. Dia kabur, gak ada aku turunin. Lebih Anda kabur. Ada lagi dah. Meledak. Baru satu data lo tak kasih. Allahu Akbar, Masya Allah. Dia typing pas dia dinaikkan malah ini dia kan. Mana ini yang lain. Agak pinter dikit lah. Sahabat-sahabat yang belum sholat asar yang ada di typing di channel YouTube dan juga di Komal, silakan asar dulu sejenak. Ini TikTok Oke, bukan teman Oten YouTube. silakan naik. Ini Saya live, Ukti. Oh, Iya. pantesan dibilang gitu kemarin, Bunda kalau Bang Juma masuk jangan on cam. Emang kenapa? Iya, soalnya Bang Juma itu live di YouTube katanya. Masa sih? Iya. Setiap Emang saya kalau- nongol di Komal, pasti saya live kan, karena itu pelajaran berharga buat anak bangsa gitu. Iya, kalau muka Bunda nampak takutnya gak konsentrasi orangnya di YouTube katanya. Oh gitu ya, Lev. Ayo dong ya Kristen, agak pintar dikit. Dilo agama apa Dilo? Jagaros agama apa? Jagaros ini kayaknya Kristen deh ya. Benar tak? Ayo agama Kristen aja ya. Tapi kalian kalau bisa agak pintar dikit, kenapa sih, Ten? Kenapa ya, Dinda Juma, kalau di channel Muslim ini susah Oten untuk kita ajak naik. Tapi kalau di Iya, channel Bang. mereka, kita yang kena kick. Itu ya. Aku udah capek, Bang, keliling. Entar kalau saya itu masuk di Komal Muslim, itu menandakan saya sudah bergerilya tapi tidak diterima. Betul. Barulah aku ke Komal Muslim, gitu, Bang. Iya. Mungkin pintunya dikunci kali Bang. Coba Abang ketuknya agak kuat. Mungkin orangnya lagi ke toilet, jadi dia nggak diterima Bang. Agak Nggak. kuat dobraknya Bang. Dipikirnya kita ini malaikat maut. Iya. tapi kalau yang masuk itu Bunda, apologet kita yang baru, itu mereka welcome banget itu. Mereka suka. Mereka suka karena apa? Bisa mereka hajar, menghujat. Tapi kalau seandainya yang masuk apologet kita tangguh, mereka terima, di-kick. Gitu loh. Kita di sini Sopan-sopan, susah apalagi aja kita mereka ngomong masuk. itu sopan-sopan, ngomongnya bagus gitu kan, bisa diolok-olok katanya kan, itu. Coba yang lama, yang namanya sudah ada, typing aja dibisukan, Iya. kurang ajar emang. Halo, selamat sore Bang Assalamualaikum Jagaros. warahmatullahi. Oh, agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agama Islam Islam ya? Bu, tapi terima kasih udah dinaikin Bu. Ini saya mau menyampaikan sedikit amanah dari teman saya, 2 orang Hindu sama satunya ateis yang telah mualaf malam 1 Ramadan kemarin Bu. Masya Allah. Ini saya menyampaikan aja, mereka mengamanahkan. Terima kasih banyak khususnya kepada Bang Zuma katanya. Masya Allah. Barakallah. Ya, Karena salam balik mereka kepada itu mualaf, mereka. semua ilmunya tuh diambil dari diskusi lintas agama kayak gini.
Iya. Oke, kalau Ini teringat itu ceritanya boleh benar saya juga. ceritain sedikit ya. Teringat itu juga, teringat abang ini ngomong seperti itu. Aku juga mau bilang, aku lupa dari kemarin. Bang Juba, ada salah satu teman saya di TikTok mengucapkan terima kasih karena omongan dari Bang Juma, dia menguatkan keimanannya, dia masuk Islam. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Jadi teman Jadi saya yang banyak. Hindu ini 2 orang kakak beradik ya dari Bali. Nah singkatnya setelah bapaknya itu meninggal, mereka memutuskan untuk pindah agama katanya. Mereka tuh mempertimbangkan antara Islam dan Kristen gitu. Tapi ini alasannya tuh mereka cukup menarik. Katanya kalau di Islam itu banyak aturan, banyak ibadah, tapi masuk di akal. Sedangkan Kristen ibadahnya hanya sebentar, sedikit, tetapi gak bisa diterima katanya. Itu memang benar kata saya. Nah langsung saya arahkan untuk menyimak dialog di TikTok ini. Alhamdulillah mereka nurut. Saya arahkan khususnya yang ada Bang Zumanya, saya bilang begitu. Nah, Syukran. tapi saya berpesan kepada mereka. Tabarakallah. Ya, Bang Zum. Makasih. Berpesan kepada makasih, mereka, kalau ada yang namanya Malikil, Edis, yang itu tolong skip aja, nggak usah dulu disimak. Karena apa? Mereka penghujat. Kalau misalkan Bang Zuma tidak bisa mengkanter semuanya, bisa kamu telan bulat-bulat percaya begitu aja sama yang diomongin mereka. Alhamdulillah mereka itu nurut, Bang. Mereka itu sampai, apalagi si Pia ini yang kakaknya sampai mencatat gitu nama-nama yang harus mereka hindari dari Kristen gitu, alhamdulillahnya. Dan ya sampai singkat cerita malam 1 Ramadan kemarin beliau mereka berdua mualaf di Banjarmasin. Tapi teman saya yang satunya ateis juga memutuskan untuk mualaf karena dia supir ya. Teman saya juga berprofesi sebagai supir. Dia itu habis perjalanan ke Pontianak. Dari Pontianak itu mengabarkan keluarganya mau bersyahadat setelah sepulang dari sana ke Banjarmasin. Tetapi Allah berkata lain, di dalam perjalanan beliau kecelakaan hingga meninggal dunia, Pak. Mati Said, Dan insya Allah mati Said. Kalau dia sudah ini, insya Allah dia udah masuk Islam, mati Said. Tetapi belum sempat mengucapkan syahadat itu. Gimana itu, Insya Bang? Allah kalau niat sudah ada niat, insya Allah itu. Betul. Karena beliau pun dimakamkan secara Islam akhirnya, kan istrinya juga Allahu Akbar. diateiskan sama beliau, dan sekarang alhamdulillah kembali lagi ke Islam istrinya. Insya Allah. Asal balik. Iya. Itu saya juga dari pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Bang Zuma khususnya nih. Iya, sama-sama, Bang. Banyak sekali ilmu yang didapat ya. Itu aja yang dia sampaikan, Bu. Makasih sudah dinaikkan ya, Bu. Ya, sama-sama. Iya. Selamat Jadi sore. ini- Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini ya buat Waalaikumsalam teman-teman semuanya ya. Nah, jadi apa gunanya diskusi kita ini? Apa gunanya diskusi? Kita tidak berperang di sini. Justru kami di sini mengingati. Nah, tanpa kalian sadarin, kalian yang membenci siapapun di sini, termasuk membenci Bang Juma, kalian bakalan seneng dengar ceramah daripada Bang Juma. Dan tanpa kalian sadarin, kalian akan mendapat hidayah. Jadi inilah guna kami bersiar. Amin. Kami tidak membenci agama kalian. Kami hanya bersiar, berdakwah. Terserah kalian otak kalian mau kalian pakai enggak, itu urusan kalian. Yang penting kami sudah menyampaikan, karena kata Rasulullah, sampaikanlah satu ayat walaupun pahit ya. Oten-oten paham ya? Allahu Akbar. Bahaya. Ini Mbak Cemplok bagus juga dia. Otoritas. Sri Kandi Tanjung Bagus, Pinang bagus, nih, Dinda. Itu Sri ibadahnya Kandi sedikit orang udah dapat pulau nih, diskon atau perawat. gimana itu Gurunda? Gimana? Itu tadi katanya ibadahnya sedikit udah dapat diskon. Ya, ini udah datang. Salam Bang. Iban. Selamat sore Bang. Bang Selamat pengamat. sore Bang Masa. Selamat sore. Oh, Sehat-sehat. Sehat Bang. Sorry ya, ganggu ya. Tadi saya undang ke sini Ya ya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjut aja sama Gurunda tuh. Abang diundang Bang pengamat debat ya. Ini memang Bang pengamat Iya. debat ini ngundang-ngundang nggak izin dulu sama hostnya. Kan aku gak nyiapin minuman makanan jadinya. Bodoh. Kan belum buka. Bang Zuma aku mau nanya Bang. Iya, silakan Bang, silakan. Kan bapak Kita saya kan lanjut Islam. materi. Nah. Iya. Gimana? Bapak saya kan Islam. Jadi tuh waktu bayi kan saya diajarin kan. Oke. Iya. Nah, tapi pas umur 14 tahun saya dibaptis ini, saya masih Islam atau udah atau Kristen nih lah? Jadi baptisan itu kan mengakui 3 pribadi Tuhan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kan gitu. Ibarat kata meskipun Anda tidak sadar pada masa bayi. Umur berapa dibaptis? 14 tahun. Nah, udah.
itu berarti Anda dikristenkan. Anda harus disyahadatkan sore ini. Oke, Anda mau harus baca diislamkan syahadat? maksudnya. Kalau mau berarti baca harus syahadat syahadat bilang lagi ya. Iya. Iya. Bukannya Belum. kita berdebat semalam ini? Iya yang Iya, iya, di di saya sini. itu Burunda. Yang 90% itu kata saya. Oke, sorry. Tiap hari dia di komal saya. Oh, Masya Makanya Allah. ini alhamdulillah kalau misalkan dia benar sekarang udah dapat hidayah ya alhamdulillahirobbilalamin. Jadi perjuangan kita ini enggak sia-sia. Dan dia pernah juga debat di sini sama Bang Juma. Ini Mas Aha udah pernah juga debat di sini sama Bang Juma. Belum pernah. Belum Sama pernah Bang ya? Juma belum pernah. Belum. Berarti Mas Aha Mas saya satu sering, lagi Bun. ya. Mas saya kemarin Bun. Oh, gitu ya. Oke, silakan. Oke, baca baca syahadat Bang. sebelum- Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Belum Belum, aku belum mau bersahadat. Sabarlah Bunda. Saya- Ampun. Giliran saya kemudian kepada saudara saya Mas Hai ini minta penjelasan kepada saudara. Boleh nggak? Oh, ya, boleh Bang. Ya, metode penyampaian saya itu biasanya gitu. Coba Anda buka Yohanes 14 nomor 26. Terangkan data itu kepada saya kurang lebih 3 menit. Silakan. Jonas. Enggak. Alkitabnya Saya jauh nih. izin sholat dulu ya, Bapak-bapak. Silakan. Alhamdulillah aman telinga. Bentar Bang. Untung jauh kok Bang, kalau dekat ku sentil jantungmu ya. Bentar Bang. Iya, silakan. Kisah para Rasul berapa? 14 ya? Bukan. Yohanes 14. Oh iya, 14. Iya. 26. 14:26. Tetapi penghibur yang surat tubuh. Bentar Bang. Iya. Silakan, santai aja. Teman-teman yang di bawah silakan asap-asap ngopi-ngopi untuk sambil buka tunggu-tunggu buka ya. Silakan. Belas 14:26 ya. 23, 24. Ada yang bilang siap, Yang- Burunda. Serius Tetapi dia. penghibur ya. Oh, Iya, silakan. ya. Tetapi penghibur Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku dialah yang akan mengganti. Oh, yang tadi malam Bang Zuma bilang itu ya. Iya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu betul ya? Yang itu ya? Iya, silakan. Iya, aku nggak tahu. Dan ini kalau kataku sih Roh Kudus itu bukan pribadi ya, itu bukan person gitu. Jadi mungkin Roh Kudus itu lebih kepada apa? Lebih kepada talenta gitu loh, bakat atau kelebihan itu yang diberikan Tuhan kepada manusia. Kayak contohnya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dia punya Roh Kudus gitu, atau penyanyi siapa gitu. Termasuk Bang Juma ya punya. Oh iya, Bang Suma juga punya kecerdasan verbal gitu, orator, bisa jagoin itu punya Roh Kudus juga kalau menurut saya sih. Gitu, Bang. Iya, baik. Jadi kalau kita memahami ya lebih jauh dari Yohanes 14 ini, lalu kemudian kita kaitkan di dalam pengajaran Yohanes 16, di situ sudah sangat jelas terukur bahwasanya seorang penghibur ini ya kan jelas dikatakan di situ. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku.
Coba. Dia berarti makhluk. Kenapa makhluk? Karena dia diutus. Diutus di situ dalam bahasa Yunani pempo. Pempo itu adalah satu tindakan dari seseorang terhadap orang lain untuk melakukan kegiatan. Pempo. Itu dalam bahasa Yunani. Artinya ada oknum yang diutus oleh Bapa. Bapa ini Theos. Theos ini pencipta. Ya. Ya. Akan diutus kemudian oknum ini, dialah yang mengajarkan. Mengajar ini adalah tindakan. Segala sesuatu, artinya hukum-hukum. Ya. Dan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel. Itu dipenggal dulu di sana. Jangan dimasukkan dulu teman Kristen di situ. Aku berkata kepadamu, penghibur ini akan datang, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa saja yang Yesus katakan kepada Bani Israel? Aku nabi, aku rasul, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Poin-poin itu kemudian diajarkan oleh Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak berkata-kata. Makanya ketika malaikat Jibril datang kepada Bani Israel, Bang, beliau tidak memperkenalkan diri. Aku adalah Jibril. Kenapa? Karena sang malaikat ini ketika datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW hanya menyampaikan perintah Tuhan. Hanya menyampaikan apa yang dia dengarkan, itu yang disampaikan. Karena dia tidak mendengarkan perintah untuk dia perkenalkan dirinya kepada baginda, maka beliau tidak mengatakan, aku ini Jibril, tidak. Dia tidak mengatakan itu. Untuk itulah kemudian kami umat Islam sangat memahami bahwasanya Roh Kudus yang datang ini berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Lalu kemudian dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 97 dan An-Nahl ayat 102 jelas sekali dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Qul nazzalahu ruhul kudus. Nah, ini jelas nih. Qul nazzalahu ruhul kudus. Itu di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Sedangkan di dalam original teks bahasa Yunani itu tidak ada Roh Kudus. Tidak ada. Roh Kudus ini diambil dari Al-Quran. Maka Roh Kudus ini adalah penyampai Al-Quran. Coba kita lihat ya, saya bacakan ya Bang ya. Ya. Qul nazzalahu ruhul kudusi min rabbika bil haqq. Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Liyuthabbital ladina amanu, untuk meneguhkan hati orang yang beriman, wahudan, dan menjadi petunjuk, wa busyra lil muslimin, dan serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Kenapa dikatakan penghibur? Karena mendatangkan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Orang-orang yang mengikuti beliau, baginda Rasulullah Muhammad SAW, akan mendapatkan pengampunan atas segala dosa-dosanya dan akan dicintai oleh pencipta langit dan bumi. Kalau kita dicintai oleh pemimpin, presiden misalnya, maka amanlah kita. Bagaimana kalau yang mencintai kita itu adalah pencipta langit dan bumi? Coba. Maka keselamatan sudah dijamin itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada seluruh umat manusia, wahai Muhammad, jika mereka mencintai pencipta langit dan bumi, hendaklah mereka mengikuti engkau. Katakan kepada mereka, fattabi'uni, ikutlah kepada aku. Niscaya Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Allah akan mencintaimu. Coba. Makanya kami umat Islam itu mengakui bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril yang datang membawa Al-Quran. Dengan Al-Quran kemudian umat Islam itu bisa menjadikan kehidupannya itu tertata, mulai dari bangun tidur sampai dia tertidur kembali. Nah,
indahnya di mana? Ketika Al-Quran mengatakan kepada kami umat Islam, di dalam pengajaran Al-Quran, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana. Kami tidak mengutus seorang utusan pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Lalu kemudian dikatakan, walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladina takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Dan ketika Yesua datang kepada mereka dengan membawa keterangan, Iso berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka wahai di Israel, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Kalau taat kepada beliau, jangan taat kepada yang lain. Taat aja kepada beliau, karena beliau mengatakan, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, yang mentobatkan orang masuk ke agamanya menjadi ahli neraka, penghuni neraka, dan 2 kali lebih jahat dari ahli Taurat itu sendiri. Maka taatlah kepada aku, jangan kau percaya agama yang dibuat oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Berarti jangan percaya kepada Paulus. Karena Paulus itu ahli Taurat, Paulus itu orang Farisi. Ini yang dikatakan Yesus di dalam Al-Quranul Karim. Yesus masih dalam Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 63. Dan juga Yesus katakan di dalam Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Umat Islam hari ini, Bung, berpuasa. Perintah Yesus setelah dia pengikutnya wajib hukumnya puasa. Matius 9 nomor 15. Nah, sementara agama saudara sekarang tidak mewajibkan puasa. Berarti tidak mengingatkan pekerjaan-pekerjaan dan ajaran Yesus yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Seperti itu, saudara-saudaraku. Silakan. Ya, jadi gue kira tadi Bang Zuma mau bilang Roh Kudus itu Muhammad tadinya. Oh bukan, beliau adalah penghibur, pembawa kabar gembira. Roh Kudusnya itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada penghibur, penolong lain, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'annya jelas kok, Bung. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah Jibril ini yang menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu dengan izin Allah. Jibril ini siapa? Diterangkan dalam surah An-Nahl ayat 102, Kul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqqa. Katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, Roh Kuduslah yang menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Ternyata yang datang membawa Al-Quran itu disebut Roh Kudus, dengan nama lainnya adalah Jibril. Nah, ini kalau kita melihat, saudaraku, kalau kita melihat ada berapa sosok yang datang kepada Maria di dalam kitab Lukas dan juga Matius yang memberitakan tentang kehamilan Maria. Ada berapa sosok? Pada bulan ke-6 Jibril datang kepada dia. Oke? Dan dia juga didatangi oleh Roh Kudus. Ternyata Jibril dan Roh Kudus itu adalah satu oknum. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Iya. Nah, makanya dikatakan gini, sedikit lagi ya, 1 menit sebelum saudara yang lain berbicara. Gini, Bang. Di dalam Matius 16 dikatakan gini. Ketika ia datang, dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Kalau di Islam, pembuktiannya, kebenaran tentang harta warisan diajarkan, tentang bertata negara diajarkan, tentang ekonomi diajarkan, tentang hukum pidana perdata diajarkan, tentang hutang piutang diajarkan, tentang jual beli ekonomi diajarkan, tentang militer diajarkan. Semua aspek hukum-hukum dibimbing di dalam kebenaran. Itulah Islam. Sedangkan Yesus mengatakan begini, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu penolong lain,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya itu kepadamu. Apa segala sesuatunya itu? Segala sesuatu yang tidak bisa ditanggung angkatan Yesus. Contoh, di dalam Kristen dan Islam. Misalnya di Kristen bernyanyi-nyanyi di gereja hari Minggu. Apakah hal itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang sesama dengan Yesus? Bisa. Loh, dari zamannya Mazmur mereka sudah nyanyi-nyanyi kok. Berarti bukan hal yang berat. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu tidak sanggup untuk menanggungnya. Kalau cuma nyanyi-nyanyi, mereka ahlinya. Berarti bukan ibadah Minggu. Apalagi makan babi. Oh, jangan dibilang. Orang Yahudi itu tegar tengkuk. Makanya di dalam Yehezkiel 66 dikatakan Tuhan akan datang dengan murkanya, akan menghanguskan pemakan babi, pemakan tikus, dan pemakan binatang-binatang yang menjijikkan. Mereka sangat senang itu. Lalu kemudian apa lagi? Apa di Kristen yang sulit? Nggak ada di Kristen yang sulit. Tapi coba, kalau ajaran Islam yang sekarang ini diletakkan pada pengikut Yesus angkatan pertama pada masa itu. Yesus misalnya mengajarkan, wahai Bani Israel, mari kita berhaji ke Mekah. Kira-kira sanggup tidak orang Yahudi pada masa itu? Tidak. Sedangkan dia mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan aja, Yesus itu dibunuh. Yesus itu diadili. Apalagi boro-boro mau mengajarkan berhaji ke Mekah. Makanya dikatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi you belum sanggup untuk menanggungnya saat sekarang. Tapi ketika ia datang, siapa itu? Dialah penghibur itu yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Apa diantaranya? Berhaji. Makanya dalam Ulangan 18 nomor 18 dikatakan apa? Aku akan menaruh firmanku di mulutnya, nabi yang sama seperti Musa. Dia akan berbicara sesuai dengan apa yang aku perintahkan. Barang siapa yang tidak mendengarkan perkataan Nabi yang diucapkan atas namaku, Bismillahirrahmanirrahim, ini akan kumintai pertanggungjawaban. Nah, inilah yang kemudian saya ingin katakan kepada saudara. Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Di antaranya haji, menerima keturunan Ismail sebagai khataman nabiyyin, apalagi puasa 30 hari, apalagi sholat hukumnya wajib minimal 5 kali dalam sehari semalam. Itu semua yang tidak bisa ditanggung oleh angkatan terdahulu. Makanya Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, sekarang orang-orang yang hidup di zaman Torah itu harus lebih baik kehidupannya zaman belakangan daripada ahli Torah. Nah, sekarang kalau implementasi daripada ajaran Torah itu direalisasikan dalam kehidupan Bani Israel, itu belum sempurna sesempurna ajaran Islam. Maka agama yang lebih baik daripada ahli Taurat adalah agama yang syariatnya, hukum-hukumnya, seremonialnya lebih lengkap dari ahli Taurat. Dan itu hanya ada di Islam, tidak ada di agama saudara. Karena di agama saudara tidak ada lagi hukum seremonial, tidak ada ajaran yang tertulis yang mengajarkan ibadah Minggu harus di ini dan itu nggak ada. Demikian saudaraku, terima kasih. Maaf kelamaan. Iya kan, Yahudi juga punya hukum. Terus apa yang membuat Islam lebih baik dari Yahudi? Oke, baik. Silakan Anda melihat imamat saya lupa. Imamat 14. Sorry. Semoga saya tidak salah. Coba kita baca Imamat 14. Imamat 14 ya. Yang tentang haid itu imamat berapa ya? Imamat 18 kali ya? Aku nggak tahu. Saya kok jadi lupa ya. Imamat 18 apa 14 ya? Atau imamat 15 ya? Teman-teman bantu saya dong. Imamat 15 atau imamat 14 atau imamat Allahu Akbar. Kok jadi saya lupa. Imamat 18. Bang, 15. 15. Ini syariatnya Bang ya. 14.
Tentang Imamat haid. 15 ayat 19, Imamat 14, Imamat 15 ayat 19. Oke, Imamat 15. Oke ya, saudaraku ya, boleh kemudian kita ambil Imamat 15. Kalau Anda menggunakan syariat, hukum-hukum ya, saya uraikan ya, teman ya. Oke, baik. Nah, dikatakan gini. Di dalam Imamat 15. Kita mulai dari mana ya? Jadi gini. Di nomor 15-nya coba kita mulai. Atau di nomor 16-nya. Apabila seorang laki-laki, jangan itu. Itu mengenai mandi junub. Kita mulai dari data 18. Seorang perempuan kalau jangan itu. Itu juga bahaya Semuanya itu. jangan. Semuanya jangan. Aduh, gimana ya? Bahasanya terlalu vulgar soalnya. Kita sementara puasa ini. Jadi gini. Pada dewasa di Bang, pada dewasa. Jadi gini Bang, gini. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, yakni darah, ya kalau kita haid ya, Ya. maka perempuan itu najis. Itu satu. Yo, Ya. luar biasa. Setiap tempat tidur yang ditiduri oleh wanita haid, selama ia mengeluarkan lelehan, haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya. Dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis, sama seperti kenajisan cemar kainnya. Coba lihat. Wanita haid, ketika menduduki satu tempat duduk, atau apapun yang diduduki, maka barang itu menjadi najis. Nomor 27. Setiap orang yang kena kepada barang-barang, coba ya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu, maka orang itu menjadi najis. Dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air. Dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Coba Anda bayangkan. Istri Anda haid, ada bekas yang dipegang oleh tangannya istri Anda sejak haid. Ketika Anda menyentuh barang tersebut, Anda disebut najis. Dan Anda harus mandi wajib. Dan Anda dikenakan hukum najis sampai matahari terbenam. Bagaimana kalau Anda mati sebelum matahari terbenam? Maka Anda mati dalam hukuman najis. Nomor 28. Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, dari haidnya, ia harus menghitung 7 hari lagi. Bayangkan Bang. Perempuan 7 hari haid tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak boleh keluar kamar. Tidak boleh sama bercampur dengan siapapun. Tidak boleh dia ke kantor. Tidak boleh dia mengajar. Kalau dia seorang guru, nggak boleh ngajar. Kalau dia seorang presiden, nggak boleh memimpin negara. Apapun jabatannya nggak boleh. Kenapa? Setiap barang yang disentuh dan disentuh oleh orang lain, maka barang itu membuat orang yang menyentuhnya itu najis. Dan hukumannya, orang itu najis sampai matahari terbenam. Bayangkan. Nah, setelah 7 hari haid, 8 hari haid, dia tidak seketika itu langsung kerja. Dia harus menunggu sampai 7 hari lamanya ke depan. Berarti 14 hari. Nah, dikatakan di data nomor 29, pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor. Jadi 8 tambah 8. Hari ke-16. Pada hari ke-16, wanita tersebut harus mengambil 2 ekor tekukur. Ya, dan 2 ekor anak burung merpati. Nah, coba Anda lihat di data nomor 29. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan seekor sebagai korban penghapus dosa, yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Demikianlah imam mengadakan perdamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya yang najis itu. Anda bisa bayangkan, kalau hukum Tuhan yang berlaku kepada Yahudi Bani Israel ini berlaku kepada seluruh umat manusia, bagaimana kehidupan kita? Pertama yang Anda harus pikirkan, di Indonesia jumlah wanita misalnya 100 juta. Maka setiap bulan negara ini harus mempersiapkan 200 juta ekor burung merpati. Setiap bulan. Karena wanita setiap bulan haid. Kira-kira mau menjadi apa wanita di negara kita ini? Kalau ini yang berlaku. Bisa ndak hidup? Bisa ndak seorang bayi kemudian ketika ibunya haid,
disentuh bayi ini ketika anaknya nangis, ibunya sakit dan dia haid, bisa enggak bayi ini disentuh oleh suaminya? Bisa, tapi syaratnya dia harus mandi. Jadi kalau dia nangis sampai 4 kali, 5 kali, 10 kali dalam sehari, ibunya haid, maka 10 kali bapaknya harus mandi. Bagaimana perekonomian melihat orang yang mubazir air ketika suami semuanya di Indonesia ini mandi 10 kali dalam sehari? Belum anaknya yang menyentuh barang-barang yang disentuh ibunya. Belum lagi kakaknya yang menyentuh kain yang disentuh oleh adiknya yang haid. Maka perempuan lebih disegani daripada penyakit COVID. Ini kalau berlaku di seluruh dunia, mampus kita semuanya. Tidak ada lagi menjual di pasar wanita-wanita. Nggak ada lagi wanita jadi guru. Nggak ada lagi jadi presiden. Nggak ada jadi bupati. Mau jadi apa dunia ini? Untung saja hukum ini berlaku hanya untuk Bani Israel. Makanya kitab Torah dan ajaran Yesus itu tidak pernah menyeru kepada seluruh manusia. Selalu hanya kepada apa? Bani Israel. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Wahai Bani Israel, wahai Bani Israel. Begitu Islam datang, apa yang diterangkan kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 3, telah kusempurnakan agamamu. Berarti sudah sempurna. Berarti ajaran penghibur penolong lain itu sudah sempurna. Karena Yesus mengatakan segala kebenaran dia yang akan membimbingmu. Maka haid tadi diganti versi haidnya Islam. Apa itu? Ketika wanita Islam itu haid, boleh disentuh tapi tidak boleh bersetubuh. Boleh bersentuhan dengan siapapun. Kainnya tidak menjadi najis, wanitanya tidak menjadi najis, dia tidak perlu mengorbankan merpati, tapi dia bisa melakukan aktivitas apa saja. Subhanallah. Dan hukum itu kemudian berlaku kepada seluruh umat manusia. Karena perintahnya, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Tidak seperti ya ayyuha bani Ismail, ya bani Ismail, ya bani Ismail. Itu tidak berlaku. Tetapi ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Maka syariat ini yang didatangkan kemudian setelah dinubuatkan, dia yang akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Maka dia tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ajaran saudara, mohon maaf, dia memangkas semua ajaran-ajaran Tuhan. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu kemudian dia bikin aturan sendiri. Pengikutnya mengikuti dia. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Coba kita lihat, atas keinginan siapa teman Kristen menganggap Yesus itu Tuhan? Paulus. Atas keinginan siapa kemudian teman Kristen menghalalkan segala makanan? Paulus. Atas keinginan siapa kemudian orang Kristen menyembah anak manusia bernama Yesus? Paulus. Semua atas keinginan Paulus. Maka Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Selamat datang kebenaran. Silakan saudaraku, umat muslim yang mau menambahkan di sini silakan. Gini Bang, kan Yahudi kan mengharamkan onta kan. Nah jadi Betul. Yes. Kalau Kristen memakan babi yang diharamkan Taurat, terus apa bedanya dengan Islam yang memakan unta yang juga diharamkan Taurat? Berarti Taurat memandang Kristen dan Islam sama-sama ya memakan yang haram gitu. Oke, baik. Jadi gini, Nabi Isa alaihissalam di dalam kitabnya umat Islam diceritakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayah min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Jadi Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel, aku ini utusan Tuhan membenarkan Taurat yang ada yang datang sebelum aku, dan aku datang kepadamu menghalalkan sebagian yang ada padamu yang diharamkan padamu, dan aku datang kepadamu membawa satu tanda dari Tuhanmu. Karena itu kata Nabi Isa, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Mari kita buktikan. Di dalam kitabnya Musa diceritakan saudaraku,
kuduskanlah hari Sabat. Apa kudus hari Sabat itu? Berpuasa. Tidak boleh melakukan aktivitas sedikit pun. Mari kita lihat apa yang diterangkan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Ketika ia datang, dia menegur Yesus. Wahai Yesus, bukankah hari Sabat itu adalah hari yang dikuduskan? Kenapa murid-muridmu memetik gandum pada hari Sabat? Coba. Yesus mengatakan apa? Aku adalah Tuhan untuk hari Sabat. Yang kemudian diplesetkan terjemahannya, aku adalah Tuhan untuk hari Sabat. Nah, itu artinya Al-Quran betul. Ketika Yesus datang kepada Bani Israel, hukum Taurat itu sebagian dihalalkan. Itu poin pertama. Kedua, hukum Torah itu berlaku untuk Bani Israel. Makanya saya katakan kepada saudara, hukum syariat yang berlaku di mata Tuhan kepada Bani Israel itu sifatnya adalah periodik, temporer, ada masanya, dan itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Contoh, Yeremia 31:33, perjanjian baruku adalah aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Tidak dikatakan kepada batin setiap Bani Adam. Berarti hukum Taurat berlakunya hanya kepada Bani Israel. Inilah yang mencengangkan bagi orang-orang berpikir. Loh, kok bisa-bisanya Tuhan mati menebus hukum Taurat yang untuk Bani Israel, untuk menebus orang non-Yahudi, non-Israel dari hukum Taurat. Padahal hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kenapa orang Kristen yang ditebus dari hukum Taurat ini? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta ketetapan yang ada di dalamnya. Loh, kenapa dia batalkan? Untuk apa? Oh, untuk orang Kristen. Di mana tertulis? Galatia 5:1. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, kita telah dimerdekakan, kita telah dibebaskan dari hukum-hukum dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Kan tidak nyambung. Hukum Taurat untuk Bani Israel. Kenapa orang Kristen yang dibebaskan dari hukum Taurat? Kan itu untuk Bani Israel. Jadi kalau dikatakan kenapa surah Al-Ma'idah ayat 3 mengharamkan babi, tetapi kemudian menghalalkan onta, onta diharamkan untuk Bani Israel. Hukum itu berlaku kepada Bani Israel. Hukum Islam berlaku kepada seluruh umat manusia. Jadi kalau ada pengharaman, jangan engkau makan onta, binatang yang membiak, binatang yang berbelah kuku berbelah, jangan engkau makan, karena itu haram bagimu. Itu perintah dan larangan untuk siapa? Bani Israel. Wong kita bukan Bani Israel. Berarti perintah itu tidak berlaku bagi kita. Yang berlaku bagi kita yang ada pada Bani Israel adalah jangan ada ilah lain di hadapanku. Makanya umat Islam tidak pernah kemudian menyembah ilah lain selain daripada ilah yang diperkenalkan oleh para nabi. Al-Quran menerangkan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku saja. Ini perintah. Makanya kami umat Islam tidak berani menggantikan Tuhannya Ibrahim, Abraham dengan manusia, dengan roh-roh, nggak berani kami. Kami hanya menyembah dan bersujud kepada Dia yang memerintahkan manusia untuk sujud dan taat hanya kepadanya. Atiullah wa atiur Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Demikian sementara dari saya. Silakan. Mungkin ada narasumber lain, saya berpanjang lebar. Yang lain mungkin bosan nanti. Yang bosan silakan asap-asap sambil menunggu buka. Lanjut. Jadi Bang, penyaliban Yesus itu ada hubungannya sama hak kesulungan. Nah, jadi Alkitab itu sebenarnya bercerita tentang seorang raja yang lagi sedang memilih penerusnya. Nah, raja ini punya dua anak. Anak paling tua namanya Adam, anak keduanya Yesus. Nah, harusnya kan Adam nih anak pertama yang jadi raja. Tapi Adam makan buah kudi, jadi dia tidak bisa jadi raja. Nah, Yesus pun tidak bisa jadi raja karena dia anak kedua. Karena hukum Taurat mengatakan hak kesulungan hanya dimiliki anak pertama. Nah, agar anak kedua ini mendapatkan hak kesulungan, raja ini menyalib Yesus
agar Yesus ini menjadi yang pertama dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi Yesus dibenarkan mendapatkan hak kesulungan karena bukan karena dia yang pertama dilahirkan, tapi karena pertama yang dilahirkan dari antara orang mati. Kira-kira itu Bang penjelasannya. Mengapa Yesus harus disalib? Ya, jadi gini, saudaraku. Kalau kita melihat apa sih tujuan penyaliban itu dan siapa sih yang mengajarkan tentang penyaliban ini? Adakah Yesus mengatakan dirinya akan disalib? Itu dulu. Secara langsung Yesus mengatakan, adakah dia akan disalib? Oh, ada, Bang. Di mana itu tertulis? Salah satunya di dalam Lukas 24 misalnya. Apa yang diterangkan dalam Lukas 24 itu? Lukas 24 mengatakan bahwasanya di data nomor 44 sangat jelas dikatakan di sana bahwasanya ada tertulis di dalam kitab Torah, di dalam kitab Mazmur dan kitab para nabi tentang aku. Ya, apa itu yang tertulis itu ketika kemudian Yesus mengungkap berita-berita yang ada dalam kitab-kitab para nabi? Dia katakan, Mesias akan mati dan akan bangkit di tengah-tengah, di data nomor 46 saya lupa, aduh hilang konsentrasi saya ini, gimana ini pemirsa. Di situ diterangkan bahwa ada tertulis Mesias akan bangkit. Putus suaranya Bang. Bang, konsentrasi Abang hilang bukan gara-gara aku kan Bang. Nanti turun aku kalau gara-gara aku. Astagfirullahaladzim. Umur sudah berapa? Masih juga. Katanya konsentrasinya hilang. Jadi aku bilang, Bang, konsentrasi Abang hilang bukan gara-gara aku kan Bang. Kalau enggak turun aku ini, turun aku. Rungkat roomnya ini. Turun. Bang, hilang suara Bang Juma hilang. Ya hilang biasa aja lah hilangnya, tapi jangan pula itulah gara-gara bunda lagi, aduh bunda ini. Katanya kan gitu. Ay, Waduh, dari katanya tadi hilang ini. konsentrasi aku kata. Jadi aku bilang, Komal Bang, ini konsentrasi Abang hilang perasaan bukan udah gara-gara 3 aku kan Bang. kali. 3 Astagfirullah. kali nih. Jangan sampai nyari, ini udah 3 kali nih kayak gini nih. Bangkitnya Tuhan dari kematian. Tapi apakah gereja mampu menunjukkan ke Bang Suma? Ada satu manusia yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Satu aja. Ibunya. Apakah ibunya menunggu detik-detik kebangkitan Yesus? Tidak. Tunggu dulu Bang, Abang nggak ada loh. Kok suara Abang nggak ada? Abang nggak ada. Bang, turun dulu Bang, baru naik. Itu kan Abang nggak ada, uragan. suara Abang nggak ada Kok loh. heran sih? Aneh. Itu Bang, kan turun uragannya dulu, Bang. Bang Juma kok. Kok heran sih, Os? Iya. Kami gak heran lagi kayak Itu gitu merokok tuh. Bang sukmu Juma itu, di mana aja Mas. bisa ngomong, dia Heran ngaku lagi. cuma ngomong aja bisa ngomong. Bang, jangan pakai ilmu Bang di sini Bang. Nanti aku kesambet pula Bang. Kami tuh agak heran lagi, tanya Bang Sidik tuh, udah gak heran lagi Iya, kayak udah gitu. nggak heran Bang lagi. Juma sih. itu Iya. Pada masuk heran. kapal udah bisa ngomong ya. Si Os ini ya. Bang, Abang Iya, turun udah, dulu jangan- Bang, baru Abang naik. Abang nggak ada suaranya ada Bang. Jangan ini dong Bang. Nanti berasumsi oten Bang. Ah, bahaya nih Bang. Nanti dikira Abang gitu loh. Jangan gitu loh Ini Bang. Kenapa? Loh, Abang nggak saya kok nggak ada? tadi. Iya, Abang nggak ada. Loh, tapi sekarang suara kok Abang nggak ada, kan? Iya, suara Abang. Tadi gara-gara Gurunda tadi, nggak Bang, ada, gara-gara cuman Abang suaranya bilang ada gitu konsentrasi loh. Abang Terus saya hilang. bilang sama host, gak usah heran gitu kan. Iya, kok iya. Ya Tuhan Bang, itu konsentrasi begitu. Abang Di sini pun hilang aku gara-gara masih kan. manusia di untuk menurunkan di HP suaranya. aku belum ada loh. Aku turun Abang- dulu ya, Udah, oh, di HP Habis itu Abang, dinaikkan Bang. lagi ya. Oke Bang, terbang ya Bang. Aku nggak ada. Itu gara-gara Abang bilang konsentrasi hilang. Jadi aku bilang bukan gara-gara aku kan Bang, konsentrasimu hilang. Tengoklah tadi di HP dia nggak ada. Ini di HP aku Bunda nggak itu ada ya kan? cuap-cuap terlalu Nggak banyak, ada. kupingku sakit Bun. Udahlah diem dulu Bun. Sakit Slow kuping lagi. nih. Slow lah Glenn, weh, slow Glenn. Kok bising kali Glenn? Glenn. Turunkan nanti Glenn ya. Slow kalian. Jangan sampai kuturunkan Glenn. Diam Glenn di situ. Ini rumahku, di rumahku. Oke. Aku sudah ada di tengah-tengah saudara-saudara dan sahabat-sahabat. Jadi kembali ya, Bung Mas Hang, nggak apa-apa saya nambah lagi, nggak apa-apa. Penjelasan sedikit. Ya, oke. Nah, tidak ada satupun manusia baik dari kalangan tentara Yahudi atau kalangan imam-imam rabi-rabi Yahudi atau dari kalangan murid-muridnya Yesus yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Bahkan orang tuanya sendiri, sang ibu, bayangkan,
Tidak ada satu manusia pun yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Ini saya kasih analogi sederhana, Bung. Pada saat Yesus itu datang di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan satu hal yang lebih dahsyat lagi adalah Romawi pada saat itu menguasai tanah Yudea. Jadi tempat kelahiran Yesus itu dalam keadaan tekanan, dijajah oleh Imperium Romawi. Tiba-tiba muncul sosok pahlawan bernama Yesus, membangkitkan orang mati, membuat air menjadi anggur, topan badai menjadi tenang, apalagi orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan seterusnya. Ketika andai saja Yesus itu mengajarkan dia akan bangkit pada hari ketiga, maka semua orang Yahudi yang menunggu Mesias akan bikin tenda, bikin rumah untuk di samping pemakaman untuk menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Apakah betul atau tidak? Tapi faktanya tidak ada itu. Bahkan kalau Anda melihat, Bang, di dalam Matius 24 yang dikatakan di sana adalah ketika Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka, kemudian murid-muridnya kaget dan ketakutan karena mengira melihat hantu. Coba, betapa rendahnya. Jangankan menunggu detik-detik kebangkitannya, justru ketika dia muncul di tengah-tengah mereka, malah dianggap Yesus itu hantu. Ini buktinya bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan dia akan bangkit pada hari ketiga. Penyaliban itu tidak ada. Makanya umat Islam mengatakan yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan berdasarkan Amsal 21 nomor 18. Orang fasik menggantikan orang benar, pengkhianat menggantikan orang yang jujur, menjadi penebus bagi orang yang jujur. Ini yang diterangkan oleh kitabnya saudara Yahudi, dan juga yang diterangkan dalam Al-Quran, bahwasanya sebenarnya Nabi Isa alaihissalam itu terangkat ke langit, dan yang disalib mereka itu adalah orang yang diserupakan. Apakah itu ada nubuatannya bahwa Yesus akan diselamatkan oleh Tuhan, tidak mengalami kematian? Ada. Di mana tertulis? Ambil Bible, baca Mazmur 91 dari nomor 1 sampai nomor 16. Jelas sekali malaikat akan datang atas perintah Tuhan untuk menantang Yesus di tangannya agar kaki Yesus tidak terantuk kepada batu. Sama seperti yang diterangkan ketika Yesus dicobai oleh iblis dalam Matius 4. Apa yang dikatakan di sana di nomor 6? Jika engkau adalah anak Allah, anak Theos, maka Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya. Sebab ada tertulis, malaikat akan datang menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata betul-betul ada tertulis. Tertulisnya di mana? Di Mazmur 91. Iblis yang mengatakan itu. Dan ternyata memang tertulis ada di Mazmur 91. Tapi ketika Yesus mengatakan ada tertulis di kitab Torah, di Mazmur, bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga, ternyata tidak ada tertulis di Mazmur. Iblis lebih jujur daripada Yesus. Atau dengan kata lain, benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwa celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangannya sendiri lalu mengatakan itu dari Tuhan. Jadi yang mengatakan, aku berkata kepadamu bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ternyata itu bukan perkataan Yesus. Apa buktinya? Karena tidak tertulis di dalam Mazmur, Taurat, dan kitab para nabi. Demikian. Jadi penyaliban itu menurut saya hoax. Silakan. Kalau Yesus nggak mati, berarti Yesus umurnya sekarang udah 2000 tahun dong ya? Betul. Anda boleh as-sajadah dan juga surah Ma'rij di hadapan Tuhan. Satu hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Nah sekarang sudah berapa tahun Yesus perginya? 2000 tahun. Berarti di sisi Allah baru 2 hari. Belum ada apa-apa aja tuh. Oh iya, betul, Dan betul. Anda boleh baca di dalam kitab saudara, di dalam Mazmur 91 jelas dikatakan di data nomor 16-nya, dengan panjang umur aku akan kenyangkan engkau dan aku akan perlihatkan kepadamu kuasaku. Itu bukti bahwa Yesus terangkat ke langit dan dia tidak merasakan apa-apa. Demikian, silakan. Iya kan, waktu kejadian waktu Adam makan buah kuldi kan juga dibilang, pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Dan benar, Adam itu kan sehabis makan buah itu umurnya nggak sampai 1000 tahun, 930 tahun. Iya. Berarti betul. Berarti tidak sampai 1 hari. Ya, nggak sampai 1 hari ya. Oke, itulah bukti bahwa
Adam itu dicipta di surga bukan di bumi. Sepakat kita? Kalau saya percayanya ada Taman Eden itu di bumi. Kalau aku percayanya di bumi itu. Kalau dia di bumi, kenapa diusir ke bumi, Bang? Bukan diusir ke bumi, diusir keluar dari Taman Eden. Tapi Taman Edennya sendiri itu ada di kalau Oke. keyakinan aku Kan ya. gini, kan ceritanya gini. Aku akan di Eden itu ada tempat yang disebut Gan Eden, taman di Eden. Itu kan dalam bahasa Ibrani kan Iya. Gan bi Eden, artinya taman di Eden. Harusnya kalau dia di bumi, taman di bumi. Tapi dikatakan taman di Eden. Original teksnya Gan bi Eden, taman di Eden. Berarti Eden ini alam, bukan Eretz, bukan bumi, tapi Eden. Nah, Eden itu dalam Al-Quran adalah surga, Jannatu Aden. Itu. Nah, kemudian dikatakan di dalam kitab Kejadian itu seluruh tumbuh buah-buahan yang ada di bumi itu dikumpulkan di Gan Eden itu. Nah, sekarang coba kita lihat di mana di wilayah di bumi ini seluruh buah-buahan ada terkumpul di sana. Itu indikasinya. Ada nggak? Misalnya di India apa di sana ada durian? Ada kayaknya. Nggak ada. Pasti berpisah-pisah. Di Sulawesi Selatan ini aja ada kota di mana tidak ada pohon durian. Ada kota di mana tidak ada pohon duku dan seterusnya. Nah, sementara Eden itu adalah tempat berkumpulnya buah-buahan semuanya. Itu di mana kira-kira? Nggak tahu, Bang. Nah, itu dia makanya. Ya udah, skip. Next, mungkin ada lagi yang lain, silakan. Teman-teman yang lain kali ya. gimana makan? Aku kayaknya udah. Oke. Silakan sahabat yang lain. Gini yang lainnya nggak bisa ngomong Bang. Kalau udah Bang Oke. Juma yang ngomong, mereka mau Iya. ngomong apa lagi? Teman-teman yang ada di YouTube dan juga di Komal, untuk supaya santai dan terlalu tegang, silakan ngopi-ngopi sambil nunggu buka puasa. Lanjut. Apalah Bang Juma ini, silakan ngopi-ngopi sambil buka puasa. Cemana buka puasa Bang? Orang puasa, orang suruh ngopi. Hah? Iya, mana tahu ada yang error. Oh, aku dihipnotis oleh Bang Suma, kan gitu. Oh gitu. Oh iya, tapi ya Bang Oten memang nggak ada akalnya Bang. Ya. Oten nggak ada akalnya, betul. Benar. Silakan lanjut. Allah. Biar nggak tegang. Masya Allah. Iya, betul. Gimana Bang Masa? Oke. Udah puas? Apa Ya. masih Udah belum? sementara itu aja dulu deh. Belum Jadi ada. gimana? Bang Masaha lanjut malam biar makin pas. Jangan gini, jangan jadi kesannya itu jangan kayak dipaksa-paksa gitu loh. Harus keluar dengan diri sendiri. Betul, iya. Ya kan? Jadi di sini pastiin aja dulu, yakinin aja dulu apa yang diragukan oleh Bang Masaha, keluarkan unek-uneknya semuanya. Iya. Malam dilanjut aja ya. Malam boleh. Sekarang renungi aja dulu mau kayak gimana juga. Yang penting sayangi Bapak walaupun beliau Muslim, sayangi Ibu walaupun beliau Kristen. Gitu Bang Masaha. Iya. Semoga Betul, Bang Masaha dapat hidayah juga ya. Kita tunggu nanti malam ya. Oke Bang. Aku turun nggak Malam apa-apa penuh ya? berkah. Siap. Makasih Bang. Makasih Bang semua. Bang Zuma. Makasih. Ya. Iya, sama-sama. Mama tua. Dikit lagi ini. Aduh, kuat nih. Bapak aku juga Kristen loh. Kemana? Itu masih ada OTN yang lain kali naikin. Ya yang Kristen ini banyak permintaan tapi nggak tahu agamanya. Nanti pas ditanya dia ceramah pula, itu kemalesnya. Lihat Khotbah aja pula namanya. Biasa kan Balikin Oten itu lagi, kan ceramahin lagi. biasa kan Oten kan itu Petrus. Petrus di namanya Alif doang mencari yang. Yosef, ya kan? Makasih ya. Pikir cuma Setiap hotel aja hari ya. asumsi. Masih juga asumsi rupanya. Yang agama Kristen coba Kristen. Mencari yang terbaik, ini mencari yang terbaik Kristen ya, coba ya. Enggak, takutnya dia lagu pance pula ya kan, mencari yang terbaik ya kan.
Halo, selamat sore Bang. Selamat sore. Agama apa Bang? Salon Oh, salon. Ya ya, belum tutup ya Bang ya, salon ya, belum tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda jangan sembarangan. Para ustadz-ustadz, terima kasih banyak karena selama ini saya ikuti sudah membela Islam terdahulu. Terima kasih abang-abangku. Iya, sama-sama saudaraku. Barakallah. Rapatkan Bang. barisan. Ya, baik. Salam kenal ya. Salam dulu bang, saya asal dari Sulawesi Tengah, Palu. Masya Allah. Dekat kita. Oh iya bang. Dekat. Iya. Nah, kalau dekat silaturahmi. Iya, insya Allah. Kalau ke Makassar, cari aja Bang Suma. Sedikitnya juga kita dengar debat-debat dari para oten ini yang kebanyakan cuman berasumsi. Kita juga agak sedikit kepanasan gitu. Tetapi untuk mengobati semua itu, alhamdulillah ada Ustadz Sidik, Ustadz Zuma, dan pengamat dan teman-teman yang lain yang bisa untuk mengobati rasa ini. Terima kasih banyak untuk semua. Iya, sama-sama Mohon Bang. itu. Iya, Iya. rapatkan barisan yo. Warahmatullahi wabarakatuh. Luruskan swab dan rapatkan barisan. Ya. Oke, thank you. Bersatu kita teguh, bercerai kita ya kawin lagi. Yang oten yang agama Kristen yang mana nih? Kalian minta permintaan agamanya aku nggak tahu. Coba satu-satu ya. Nanti kalau udah salam-salam kalian turun lagi kayak tadi ya, kayak abang itu tadi. Oke. Lihat namanya, Kita namanya. teguh bercerai, kita jablay lagi. Ya kawin lagi lah. Sayang kali kita nggak kawin, bodoh kali. Jablay bun, jablay. Namanya kan biasa Oten kan Julius. Nggak semuanya gitu. Ada juga dia bikin nama akunnya agak-agak baik sedikit. Tuh kan, yang nggak kawin lagi Biasanya bodoh pakai kali ya. nama-nama Belanda, Portugis gitu. Nama-nama Belanda. Iyalah. Nama aku bagus Iya. tahu, nama aku bagus. Nggak siapa? nampak. Cemplok. Mana ada bang? Namaku Esti tahu. Namaku Esti bagus kan? Bagus. Pasti kos endang. Enggak, Esti Sinaga. Cemplok Sinaga. Hesti ya, Hesti. Namaku bagus tapi tidak sebagus dengan kehidupanku. Maklumi saja lah. Bang Zuma bilang cemplok namanya. Janganlah kalian samakan. ini. Gak ada. Coba lihat namanya. Gak bisa naik semuanya. Coba nih, ini dulu. Kapan lah buka di Jambi ini lama ya, mendingan di Makassar cepet. ADXM ini Allahu Kristen. Allahu Akbar, siapa ya itu? Saya di Ya udah, Jambi. Naik pesawat lah ke sini, pas sampai Iya. sini buka langsung. Cepet lama gitu. Allahu Akbar. Bukan Lesti, Hesti. Namaku Lesti pula. Hes. Halo, Assalamualaikum. Wala Islam. Saya Muslim. Pak Yang Zuma, Kristen. semangat Pak Ya. Zuma. Iya, Selalu semangat saudaraku. Pasti selalu. Iya Pak Zuma. Masya Allah. Makasih ya. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Allah, Riki, ya Ustaz Robi. Dinasution. Bang, kalau cuman mau bilang gitunya kok bang, naik ke atas bang, gak usah lah kau naik bang, udah lah turun aja lah kau bang, dah turun aja lah kau cuman itunya mau kau bilang, dah turun kau turun. Iya, cara ngebedainnya jangan dari nama Bunda. Saya kasih Tadi tahu ya. katanya nama, itu Nasution nama. Jangan. Nasution Kalau yang itu dari mayoritas nama Muslim. Iya. Muslim Iya, semua iya. Nasud. Iya. Mandeli. Nasution itu Muslim. Kan lihat Julius. kalau dari Petrus. nama itu banyak loh, dari Muslim aja namanya kayak Coba lagi. Kristenan banyak loh. Iya. Cium Iya. keteknya bau babi gitu. enggak? Bang Suma Nasution. Kalau keteknya bau babi berarti itu Kristen. Gitu Ini ya. Robert Nasution. Iya. Lagian lah, kalian ini coba lah kalian kan aku udah bilang yang naik Kristen aja. Kenapa kalian yang Islam sibuk minta naik? Ini udah Islam semua. Kalian juga Jangan dibilang lebih kata Kristen, Islam Albert pula nih. kalian minta naik. Kalau kita Albert makan dia durian, pernah bau sharing. durian ya.
Udah itu naik cuman bilang semangat Bang Juma. Lah Kak cuman bilang itunya kok HP kok naik. Ya Allah. Nggak apa-apa lah. Itu kan sapa-sapa dikit. Kami yang di Kan typing aja pusing. Apalagi abang-abang yang di atas ya katanya. Wih, lebih sakit lagi kuping kita ini di atas. Yang Kristen Roma Manurung. Ah ini nih Roma Manurung nih Kristen nih. Oke. Manurung kalau di tempatku itu bangsawan. Oh bangsawan ya. Bangsawan Bugis. Yang Kristen Roma Manurung. Ah ini nih Roma Manurung nih Kristen nih. Dabling. udah. Dah. Halo selamat sore Mbak Roma. Selamat sore Mbak. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Islam. Waalaikumsalam. Aduh, Islam ya. Iya. Kalau Orang Islam mana, apa Bang? kau minta naik Bang? Orang mana bangku ini? Orang Batak juga. Medan. Ya, salam kenal ya Bang ya. Bata. Mana? Ya, salam kenal ya Bang. Halo Mang Juma. Iya. Siap. Iya. Peluk jauh Bang, peluk jauh. Barakallah. Woi. Lanjut. Kok anak Medan ku bilang kan tadi Kristen aja naikin apa? Kau minta naik kok Islam? Iya, Bang. Kayak mananya kau ini deh kan jadi udahlah turun aku apa ini aku bah. Biar aja, Os. Kan mau sapa-sapa guru dulu, Roma Os. Manurung. Ya sama lah mereka kita nih. Itulah kan tadi abang-abang bilang tengok namanya, udah aku tengok lah namanya kan, tengok lah ha. Kalian ini memang udah aku ikutin kalau kalian kan, tak jelas juga. Bukan yang Iron S, Julius, Petrus, Nggak ada di Sinagus. namanya Edi, MTS, Gitu kan. Google, Alin Crispy, Dongkrak banyak kali yang minta, tapi agamanya Islam nanti. Tuh, udahlah kalian typing aja lah, aku Kristen dah selesai. Aku Kristen lah, bang typing. Dongkrak pula Manurung itu bukan Manurung, dia itu mendaki Manurung, Bun. Mendaki Kalau Manurung itu itu udah benar tinggi dia. itu Bugis itu Manurung itu bangsawan di sini. Oh, itu ya. Iya Bang. Udah dongkrak Iya. aja dongkrak itu. Dongkrak ya. Dongkrak. Oh dongkrak coba. Mana tadi dongkrak? Ki dongkrak mana ki dongkrak? Kalau Rati itu orang mana? Dongkrak. Rati. Neng Rati. Kalau Ratih itu kiamat. Rati. Kiamat itu Ratih aslinya. Cewek dia bang. Oh, cewek. Halo selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Islam lagi. Bang Zuma, sehat selalu. Iya Bang, sehat selalu Bang. Alhamdulillah. Aman juga ya. Bang, aku turunin bising tempat abang, aku turunin pening aku. Jadi semalam tuh Gurunda videonya udah dapat kita. Jadi si kiamat itu peak 100% perempuan. Nama aslinya Ratih dia. Tapi bukan yang ini kan, bukan yang ini. Yang mana? Yang di apa itu? Yang transgender bukan? Nggak tahu kalau transgender bukannya, saya nggak tahu bang. Yang pasti dia perempuan dan foto yang dipangpangnya itu foto anak kecil anaknya itu. Oh, perempuan. Udahlah, Cuma jangan buktinya kita belum bahas saya dia. belum Najis, ini belum makruh, siap. rusak puasa. Betul. Ban Dongkrak, makasih ya. Thank you ya. Siapa namanya tadi? Dongkrak. Iya, dongkrak. Makasih ya Bang. Agama Kristen. Ini Os gimana pula Os itu kasih terkait salam kan sama gurunda kan kayak gitu. agama Kristen ya naik. Makanya mau Bang Juma siapa mau siapa ya kalau aku kayak gini gayaku mau apa Glena? Ya, suka. Harus. Dari kita harus ada yang punya karakter kayak saudari kita ini, harus dong. Suka aku. Kayak cemplok ya. Ya kan, sekalipun Bang Juma presiden mulutnya. gayaku nggak akan bisa berubah. Inilah Mulutnya gayaku, sadis. gasor kalian main kita. Mantap. Insya Allah. Kalau cemplok itu mulutnya ini, wah sadis. Bang, ceplok itu telur loh, ceplok mata sapi. Ya itu dia hancur kan, hancur. Wah itulah dia. Hancur dia. Udah hancur. Ini belum hancur ini orang satu ini. Slow situ, slow. Ini Kamu kok ada nggak pula slow, Bang, main kita. Bang Iya, Juma iya. 03 ini. Bang Juma ini pakai akun Bang Juma 03. Weh, kalian tuh ngapain? Kalian bodong mau cari itu, bodong. followers ya? Bodong itu, Itu bukan akun aku. Weh, kalian mau Akunku cari itu- followers ya?
Pasti itu. Cari follower dia, mau cari koin dia. Kalau dia Hei. muslim pasti izin dulu. Dia bukan muslim. Setahu Itu ya, itu. karena dia nggak ada izin. Emang masih berlaku bang izin-izinan, nggak berlaku lagi izin-izinan bang, main bikin aja bang. Ya, kalau akhlak muslim itu apalagi mengatasnamakan orang lain kan nggak boleh, Ukti. Mana tahu dia tiba-tiba mencabuli orang, tertulis Bang Zuma, akunya yang kena jerat. Dia yang enak ya bang ya, dia yang enak abang Iya. yang kena ya kan. Makanya aku bilang Maunya akhlak muslim nggak mungkin kayak gitu. ngajak-ngajak lah Glenn. Astagfirullahaladzim. Saya bukanya sisa 15 menit lagi buka puasa. Itulah kalian itu Jadi- Bang Juma udah mau siap nih. Otet kalian itu kenapa sih takut banget kalian naik? Padahal Bang Juma gak makan orang loh, dia makan nasi, makan ikan, makan sayur. Tapi kalian takut. Itu Aduh. host dari tadi tuh si Ibes kasih naik dulu baru kasih turun lagi tadi. Ada Dinda Julius juga ada di bawah. Dinda Julius katanya haus dia. Enggak. Si Ibe semua kalian sibuk. Ini mau Kristen suruh naik bukan Islam woi. Turun. Si Ibes aja udah deket. Itu ada satu tuh Bunda, ada satu tuh. Ya setia. Namanya Julius, ada nggak permintaan naik itu? Dokter Itu dia, Akal. Bang. Typing doang orang. Ini yang ada di sini yang Islam nih gak usah disebut Jambak lah ya. aja, di Jambak aja dia ngajak sesat loh, ngajak buka puasa. Oh. Tanjung Supriyadi, Juhana, Farja, Tiara. Ini Riko Hardiansa, Wardiap, tata siapa aja nama kalian nggak jelas pula kalian. Mana nih? Itu yang di bawah pengen naik kan mau sapa-sapa Bang Juma malah dibilang saya Otan. Obat nyamuk berarti autan. Astagfirullah. Iya. Saya Otan, saya Oren. Astagfirullah. Itu yang teman-teman muslim di bawah itu. Astagfirullah, sini osos. Enggak, ini kurasa bilang ini host yang paling kurang hasam ini lah dikatanya kan. Bodoh Dokter Akal amat. naikkan tuh, Dokter Akal. Dokter Mana Akal. Dokter Akal? Julius, Minta parah permintaan ini, Dokter parah Akal. ini. Oh, Dokter Akal naikkan ya, naikkan kata Bang Juma naikkan ku naik ini ya. Karena Bang Juma yang ngomong ya, kalau enggak malas aku. Saya oleh.